Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Nur Rahman, absen 24 dengan NIM 23311100003, dan rekan saya. Perkenalkan, saya Arjun Hidayat Wibi dengan absen 04 dengan NIM 23311100092. Kami dari kelompok 12 dari kelas 2C Prodi D3 Teknik Elektronika. Jadi pada kesempatan kali ini kami berdua membuat video ini untuk menjelaskan lebih lanjut terkait hasil akhir dari mini project yang telah kami buat untuk mata kuliah sistem embedded yang dibimbing oleh Bapak Sidik Nur Cahyo STMT. Untuk penjelasan lebih lanjut sebagai berikut. Mini project kali ini kami membuat prototipe sistem pengatur kecerahan lampu LED dengan dua mode pengoperasian. Mode pertama adalah mode otomatis, di mana tingkat kecerahan lampu LED diatur secara otomatis berdasarkan nilai cahaya yang terdeteksi oleh sensor LDR. Untuk mode kedua adalah mode manual, di mana penggunaan dapat memilih salah satu dari 5 tingkat kecerahan yang tersedia melalui menu perintah di aplikasi Telegram. Untuk merealisasikan sistem otomatis dan jarak jauh pengaturan kecerahan lampu LED berbasis ESP32 dan Telegram, berikut adalah alat dan bahan yang diperlukan. Untuk pertama, ESP32 dan expansion sebagai mikrokontroler utama yang mengolah komunikasi, pembacaan sensor, dan pengaturan PWM untuk LED. Kedua, sensor LDR, Light Dependent Resistor, digunakan untuk mendeteksi intensitas cahaya lingkungan secara otomatis. Untuk ketiga, LED DC, lampu utama yang tingkat kecerahannya dikontrol oleh sistem. Keempat, resistor, digunakan pada LDR untuk membentuk voltage divider sebesar 10 ohm dan juga pembatas arus LED dengan nilai resistansi 220 ohm. Untuk kelima, kabel jumper dan project board untuk menyusun rangkaian secara sementara dan fleksibel. Untuk yang keenam, smartphone dengan aplikasi Telegram, digunakan untuk mengirim perintah auto maupun manual dan mengirim laporan dari sistem. Dan yang terakhir, sumber daya yaitu power supply atau USB untuk menghidupkan ESP32 dan komponen lainnya. Nah, selanjutnya adalah penjelasan tentang listing program yang digunakan pada sistem mini project kami kali ini. Yang pertama terdapat bagian library, di mana library ini digunakan pada sistem kali ini. Yang pertama ada library wifi.h yang digunakan untuk menyambungkan ESP32 ke jaringan internet. Kemudian ada wifi client secure yang digunakan untuk komunikasi antara ESP32 dengan Telegram nanti. Kemudian juga ada library universal Telegram bot yang dipakai untuk bot Telegram nantinya. Selanjutnya ada bagian konfigurasi Wi-Fi dan juga Telegram. Yang pertama dapat nama dari jaringan internet yang akan disambungkan ke ESP32, yang disusul dengan di bawahnya ada password dari jaringan internet tersebut. Kemudian selanjutnya ada bot token, yang dimana bot token ini kami dapatkan ketika kami sudah selesai membuat bot Telegram di Botfather. Dan yang terakhir ada chat ID, jadi ketika kita sudah mendapatkan ID dari Telegram dengan mengakses bot get ID di Telegram, maka nantinya ID tersebut dicantumkan ke sini supaya pesan dapat mengirimkan dan menerima pesan dari Telegram. Selanjutnya yaitu pendefinisian pin yang digunakan. Jadi di sini kami menggunakan 2 pin, di mana pin pertama itu adalah pin 34
yang digunakan sebagai pin LDR. Jadi pin ini dihubungkan ke LDR yang akan digunakan untuk mendeteksi atau membaca intensitas cahaya di lingkungan sekitar. Dan pin kedua adalah pin 5 yang dipakai sebagai pin LED. Jadi pin ini digunakan sebagai pin PWM yang akan mengatur kecerahan LED lampu berdasarkan beberapa aspek. Untuk beberapa aspek itu nanti akan kami jelaskan di bawah. Ini ada bagian objek dan variabel. Jadi ini beberapa objek dan variabel yang perlu didefinisikan. Yang pertama ada Wi-Fi client secure client dan juga universal telegram port yang digunakan untuk komunikasi antara ESP32 dengan Telegram. Kemudian di bawahnya ada All Auto Mode sama dengan True. Jadi nantinya ketika ESP32 ini baru dijalankan, maka akan otomatis dijalankan sebagai mode auto. Dan di bawahnya ada variabel manual PWM. Jadi ini digunakan untuk menyimpan nilai PWM dari 0 hingga nilai maksimalnya adalah 255. Kemudian di bawahnya ini adalah variabel current PWM, jadi digunakan untuk menyimpan nilai PWM sekarang atau nilai PWM yang terbaru. Kemudian di bawahnya ada variabel last time. Terus setelah itu ada bagian setup. Jadi bagian setup ini itu ada beberapa hal. Yang pertama yaitu serial begin untuk menampilkan log atau debug pada serial monitor ini nanti. Terus kemudian di bawahnya ada pendefinisian pin mode. Jadi pin LED pin itu tadi itu didefinisikan sebagai output supaya nanti ESP32 ini tahu bahwasanya LED pin ini digunakan untuk mengeluarkan sinyal berdasarkan input yang sudah diberikan. Terus di bawahnya itu ada analog rate resolution. Jadi ini di sini kami setting 12 bit supaya nantinya pembacaan deteksi dari LDR itu lebih akurat. Jadi pendeteksiannya itu dari 0 hingga 4095. Dan terakhir itu ada pengkoneksian ke Wi-Fi. Selanjutnya ada loop utama, di mana loop utama ini terdiri dari beberapa hal. Yang pertama yaitu untuk mengecek pengiriman atau penerimaan pesan dari Telegram. Jadi diceknya itu setiap 2 detik sekali dari MILS atau dari awal ESP ini aktif, kemudian hingga pengecekan setiap 2 detik sekali. Di bawahnya ada bagian integer target PWM. Jadi maksud bagian ini itu ketika target PWM-nya itu dilihat berdasarkan mode yang dijalankan. Misalnya nih, ketika auto mode ini bernilai true, maka target PWM ini didapatkan dari get PWM from looks. Namun ketika auto mode ini bersifat false, maka target PWM-nya ini akan didapatkan dari manual PWM yang sudah disetting dan akan kami jelaskan di bagian bawah nanti. Terus kemudian ini ada bagian yang digunakan untuk membuat transisi perpindahan PWM itu bersifat smooth. Jadi di sini ketika misalnya nih, ketika current PWM-nya itu lebih kecil daripada target PWM, maka nantinya perpindahan kenaikan itu akan bernilai satu persatu. Jadi kayak misalnya current PWM-nya itu adalah 50 dan target PWM-nya itu ada 100, maka perpindahan dari 50 ke 100 itu nantinya akan berjalan satu persatu. Jadi kayak 50, 51, 52, sehingga menimbulkan efek yang smooth. Jadi tidak langsung berpindah langsung terang gitu, tidak. Menibahnya itu ketika kebalikannya. Jadi ketika current PWM-nya itu lebih besar daripada target PWM. Misalnya current PWM-nya itu sekarang 75 dan target PWM-nya itu 50, maka perpindahan dari 75 ke 50 itu nantinya akan bernilai satu persatu. Jadi kayak 75, 74, 73 dan seterusnya, sehingga menciptakan efek yang smooth. Terus ini banyak ada analog fade. Jadi untuk membuat LED pin ini nyala sesuai dengan current PWM yang sudah ditentukan. Selanjutnya ada fungsi koneksi ke Wi-Fi. Jadi fungsi koneksi ke Wi-Fi ini berisi tentang program untuk mengkoneksikan ESP32 ke Wi-Fi. Ini Wi-Fi beacon. Jadi nanti ESP32 ini disambungkan ke jaringan internet yang sudah
didefinisikan tadi di awal. Jadi akan disambungkan ke putra link dengan password yang sudah tertera. Ketika nantinya dilihat pada serial monitor, maka akan muncul kata-kata menghubungkan ke Wi-Fi. Nanti dicek ketika proses penghubungan itu, maka di serial monitor itu akan dituliskan titik-titik, dan ketika sudah berhasil koneksi ke Wi-Fi, maka akan muncul pesan atau muncul teks Wi-Fi terhubung. Ketika sudah terhubung ke Wi-Fi, maka dapat dijalankan atau dikoneksikan antara SP32 dengan Telegram. Terus selanjutnya ada bagian kalibrasi. Jadi bagian kalibrasi ini terdapat rumus yang didapat dari hasil kalibrasi ketika kami menguji komponen LTR. Jadi pada pengujian komponen LTR sesuai yang sudah kami jelaskan di laporan itu, kami membandingkan antara nilai ADC yang dikeluarkan oleh LTR dengan nilai lux yang dideteksi oleh luxmeter. Sehingga dari dua hal itu tadi kita bandingkan dan kita kalibrasi menggunakan Microsoft Excel, dan didapatkanlah rumus seperti yang sudah tertera pada program kali ini. Yang nantinya program ini itu digunakan untuk mengkonversikan nilai ADC ke nilai lux. Misalnya adalah bagian konversi lux ke BWM. Jadi setelah tadi didapatkan nilai lux, itu selanjutnya adalah mendapatkan nilai BWM berdasarkan nilai lux yang dideteksi. Dan yang berikutnya adalah bagian fungsi Telegram. Jadi fungsi Telegram ini berguna untuk program yang digunakan untuk menghubungkan atau untuk menjalankan Telegram ketika sudah terkoneksi ke Wi-Fi. Jadi ini dapat dilihat di awal ini, seperti yang sudah dijelaskan, harus terkoneksikan ke Wi-Fi terlebih dahulu, baru nanti fungsi Telegram itu dapat dijalankan. Setelah terkoneksi ke Wi-Fi, maka user atau pengguna itu dapat mengakses bot Telegram yang sudah dibuat. Nanti ketika kita sudah mengakses bot tersebut dan mengirimkan pesan berupa start maupun menu, maka nantinya bot Telegram itu akan mengirimkan feedback kembali berupa pesan yang sesuai tertera pada program ini. Jadi untuk program ini tuh bisa disesuaikan lagi. Misalnya ini kan ada emoticon, jadi kami mengambil emoticon dari Google, terus kita copy pastekan di sini, karena kalau langsung menuliskan di sini kan nggak bisa ya. Terus untuk pilihan-pilihan tampilannya ini dapat disesuaikan lagi. Maksudnya strip N ini berarti nantinya akan memunculkan tulisan di bawahnya, jadi nggak langsung terus gitu. Terus kemudian untuk penjelasan bagian-bagiannya, misalnya kayak garis miring auto, garis miring jelas sekali, itu ada di bawahnya. Jadi ketika mode otomatis, ketika user itu memencet pilihan garis miring auto, maka auto mode tadi bersifat true. Jadi ESP32 ini atau sensor LTR ini akan berjalan secara otomatis untuk mendeteksi intensitas cahaya di dalam suatu ruangan yang akan digunakan untuk mempertimbangkan penyalaan lampu LED tersebut. Terus ketika user ini memencet tombol auto, maka juga setelah itu akan dikirimkan pesan dari bot berupa mode otomatis aktif. Kemudian untuk bagian manual control ini ada beberapa pilihan, yaitu ada 5 pilihan, yang mana saya akan menjelaskan salah satunya, yaitu ketika user itu memilih menu cerah sekali misalnya ya. Jadi auto modenya itu nanti ketika kontrolnya berubah menjadi manual, maka auto modenya akan bernilai false. Dan yang membedakan antara kelima pilihan itu adalah berupa settingan manual BWM-nya. Jadi ketika misalnya kita setting cerah sekali, maka BWM-nya bernilai maksimal yaitu 755. Namun ketika misalnya kita setting redup lembut, jadi nanti nilai BWM-nya itu pasti lebih kecil daripada nilai yang cerah maksimal itu tadi. Seperti itu. Dan seperti yang auto tadi, ketika kita memilih suatu menu atau pilihan, maka bot Telegram itu juga akan memberikan feedback berupa balasan pesanan sesuai dengan pilihan menu yang dipilih. Selanjutnya ada bagian cek status sistem. Jadi di cek status sistem ini nantinya
digunakan untuk mengetahui status sistem saat ini itu seperti apa. Nanti ada muncul 3 parameter, di mana parameter pertama itu terkait mode yang digunakan ESP pada saat itu, jadi modenya otomatis ataupun manual. Terus selanjutnya ada lux, jadi nilai lux yang terdeteksi oleh RDR. Dan yang terakhir ada nilai BWM, jadi berapa nilai BWM yang disetting untuk menyalakan lampu LED pada saat itu. Dan yang terakhir adalah ketika user atau pengguna itu mengirimkan perintah-perintah di luar perintah yang sudah didefinisikan pada program. Jadi ketika misalnya nih, si user mengirimkan pesan yang tidak terdefinisi, maka nantinya bot Telegram itu akan mengirimkan pesan feedback berupa perintah tidak dikenal, ketik garis miring menu untuk melihat perintah. Jadi dikembalikan lagi ke bagian menu supaya nanti user dapat kembali lebih fleksibel atau lebih mudah untuk mengakses pilihan-pilihan menunya. Seperti itu. Untuk kurang lebihnya penjelasan listing programnya seperti itu. Jadi pada pengujian kali ini kami akan menguji mode manualnya terlebih dahulu. Yang pertama, akses bot yang ada di Telegram. Kemudian klik tombol start. Lalu pada menu tersebut terdapat beberapa pilihan. Yang pertama ada auto, kemudian pilihan untuk manual terdapat 5 jenis. Yang pertama ada cerah sekali, kemudian ada cerah, redup, lembut, kemudian selanjutnya ada temaram, dan yang terakhir adalah mati total. Kemudian terdapat satu fungsi lainnya yaitu cek yang digunakan untuk mengecek kondisi sistem tersebut. Oke, lanjut pengujian secara manual. Yang pertama adalah pengujian mati total. Kita tunggu terlebih dahulu sampai Telegram mengirimkan pesan balasan. Oke, setelah mengirimkan pesan balasan, lampu dimatikan. Kita lihat lampunya mati. Kita cek terlebih dahulu. Kita tunggu. Dapat dilihat bahwasanya luxnya masih 0 dan untuk BWM-nya 0. Oleh karena itu lampunya tidak menyala. Selanjutnya adalah jenis atau pilihan temaram. Nah, ini adalah mode atau jenis pilihan temaram. Jadi temaram ini lampunya sudah mulai menyala sedikit. Kita lihat ya, kita cek berapa BWM yang diberikan kepada lampu tersebut. Pilih menu cek. Nah, bisa dilihat untuk BWM-nya sudah mulai naik yaitu 64. Selanjutnya ke mode berikutnya yaitu mode redup lembut. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, untuk lampunya kembali menyala lebih terang. Kita cek BWM-nya apakah juga ikut naik. Nah, kita lihat ya, BWM-nya juga ikut naik yaitu 2 kali dari yang pertama tadi, yaitu sebesar 128. Lanjut ke pilihan berikutnya yaitu pilihan cerah. Melihat bahasanya lampunya kembali terang, lebih terang. Kita cek ya BWM-nya berapa. Nah, BWM-nya juga lebih besar yaitu 192. Lanjut ke menu yang terakhir yaitu cerah sekali.
Kita cek berapa PWM-nya. Nah, dapat dilihat PWM-nya adalah PWM maksimal sehingga lampu menyala terang maksimal. Nah, berikut pada video kali ini adalah video close up di mana kami mengatur nyala LED tersebut secara manual berdasarkan inputan settingan yang kami lakukan pada Telegram. Dapat dilihat bahwasannya setiap perubahan settingan itu dapat terdeteksi secara smooth. Nah, jadi inilah ketika mode autonya dinyalakan. Jadi lampu masih menyala karena masih kurang cahaya di dalam ruangan tersebut. Terus kemudian apabila terdapat cahaya yang cukup, misalnya kita di sini ambil contoh dengan menyalakan flash HP. Kita coba ya. Nah, seperti ini. Jadi kan ketika flash HP itu dinyalakan, maka lux di dalam ruangan itu sudah tercukupi sehingga LED tersebut mati karena LDR telah mendeteksi lux yang cukup. Kok aku belibet sama? Nah, itu LED-nya mati. Kemudian apabila lampu flashnya dimatikan, coba. Nah, maka LED tadi akan kembali menyala untuk menerangi ruangan tersebut. Coba flashnya dinyalakan kembali. Nah, maka LED tersebut akan kembali mati. Nah, di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan sistem. Untuk kelebihan sistem, pertama, dua mode operasi fleksibel. Sistem dapat bekerja secara otomatis berdasarkan intensitas cahaya atau secara manual melalui perintah penggunaan di Telegram, memberikan fleksibilitas dalam penggunaan. Untuk yang kedua, pengontrolan jarak jauh. Pengguna dapat mengendalikan lampu dari mana saja menggunakan aplikasi Telegram asalkan terhubung ke internet. Untuk yang ketiga, hemat energi. Mode otomatis menyesuaikan kecerahan lampu sesuai kebutuhan pencahayaan ruangan sehingga dapat menghemat konsumsi daya. Untuk yang keempat, umpan balik real time. Sistem memberikan laporan status pencahayaan dan mode aktif melalui Telegram sehingga penggunaan selalu mengetahui kondisi terkini. Untuk yang terakhir, mudah diimplementasikan. Komponen yang digunakan relatif murah dan mudah diperoleh, serta sistem dikembangkan lebih lanjut. Dapat dikembangkan lebih lanjut. Di sini untuk kekurangan sistem yaitu pertama, ketergantungan pada koneksi internet. Sistem hanya dapat menerima perintah melalui jika ESP32 terhubung ke jaringan WiFi. Tanpa koneksi, kontrol melalui Telegram tidak berfungsi. Untuk yang kedua, rentan terhadap gangguan sensor. Sensor LDR bisa terpengaruh oleh cahaya langsung atau bayangan yang dapat mengakibatkan pengukuran intensitas cahaya yang kurang akurat. Untuk yang terakhir yaitu ketiga, tidak ada proteksi tegangan lebih. Sistem belum dilengkapi fitur pengaman terhadap lonjakan arus atau tegangan yang bisa merusak komponen. Nah, berikut merupakan hasil dari pengujian sistem secara keseluruhan. Untuk hasilnya ini nanti akan kami lampirkan juga pada laporan praktikum beserta analisisnya lebih lanjut. Untuk saat ini mungkin analisis secara singkat saja. Jadi setelah kita mengamati proses dari sistem ini, maka didapatkan hasil sesuai dengan yang terdapat pada dua tabel berikut. Ketika sistem berjalan mode manual, maka nantinya
nyala LED tersebut akan disesuaikan dengan pilihan mode yang telah dipilih. Misalnya saja pada saat mode mati total, maka nilai PWM sama dengan 0 sehingga lampu LED akan mati. Kemudian ketika mode temaram, maka PWM disetting ke 64 dan LED akan pelan-pelan atau perlahan menyala. Terus saja ada mode redup lembut, yaitu PWM disetting ke nilai 128 sehingga LED akan kembali naik atau kembali lebih cerah. Saja ada mode cerah, ini PWM disetting ke 192 sehingga intensitas LED-nya akan kembali tinggi. Dan yang terakhir ada mode cerah sekali di mana PWM disetting maksimal yaitu 255. Ini dapat lihat LED-nya juga paling terang di antara yang lain. Kemudian untuk yang pengujian mode autonya ini jadi nyala LED-nya itu disesuaikan dengan deteksi nilai LDR-nya, sehingga ini dapat beragam nilainya sesuai dengan LDR tersebut. Misalnya saja ini ketika auto 1 maka nilai PWM-nya 170 karena nilai ini didasari dari deteksi LDR. Dapat dilihat bahwasanya di dalam ruangan ini pencahayaan masih kurang sehingga nilai PWM-nya dibuat tinggi yang menyebabkan kecerahan lampunya juga akan tinggi. Kemudian auto yang kedua ini ketika di dalam ruangan ini sudah mendapatkan cukup cahaya, maka PWM-nya juga akan mengecil, yaitu nilai 64, sehingga LED tersebut akan meredup. Seperti itu. Selain hasil dari tampilan sistem ini, kami juga dapat mengamati bahwasanya respon sistem itu juga cukup responsif dan cukup stabil. Ini juga berdasarkan atau tergantung dengan jaringan internet yang kami gunakan. Ketika jaringan internet tersebut lemot atau wifi-nya lemot, maka nantinya respon sistem ini juga akan terpengaruh lemot juga. Jadi wifi yang digunakan itu juga cukup berpengaruh dalam proses komunikasi antara Telegram dengan ESP32. Untuk penjelasan analisis lebih lanjut mungkin nanti akan kami sampaikan pada laporan praktikum. Nah, itu tadi penjelasan kami terkait sistem yang kami buat untuk memenuhi mini project pada mata kuliah sistem embedded kali ini. Jadi kesimpulan yang dapat kami sampaikan dari project kali ini adalah bahwasanya sistem yang kami buat ini itu digunakan untuk mengatur intensitas cahaya dalam suatu ruangan. Nah, untuk pengaturan ini kami memiliki dua mode, yang dimana mode pertama adalah mode otomatis. Jadi mode otomatis ini intensitas cahaya itu diatur berdasarkan deteksi sensor LDR. Nah, yang mode kedua adalah mode manual, yang dimana sesuai yang sudah kami paparkan di video awal tadi, bahwasanya untuk mode manual ini terdapat 5 pilihan. Jadi nanti user itu dapat mengakses atau dapat memilih melalui Telegram. Jadi sistem ini juga sudah terintegrasi dengan Telegram. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.